Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, khususnya saudara kami Pak Al-Ustaz Marhalim, ulama kita, guru kita di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan Allah jaga beliau, sekeluarga besar, dan kita juga diridhoi oleh Allah SWT. Para pengurus Masjid Al-Kautsar, Kompleks Raja Wali Sakti Pekanbaru yang dimuliakan Allah SWT beserta seluruh jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur, ya. Kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang paling besar yang Allah beri kepada kita adalah anugerah iman. Sebab dari 7,6 miliar manusia sedunia sekarang ini, yang beriman kepada Allah dan baginda Rasul itu hanya 1,7 miliar saja. Sedikit. Lebih banyak yang kafir daripada yang beriman kepada Allah. Dari 1,7 miliar itu, alhamdulillah kita salah satu di antaranya. Alhamdulillah. Harga iman tidak bisa dibayar dengan benda dunia. Seluruh alam jagat raya ini dijadikan satu, diserahkan pada Allah, tukar dengan iman setetes, tidak sebanding. Allah nggak terima. Tapi karena harga iman jarang dibahas, orang nggak tahu harga iman. Sehingga banyak orang Islam yang sudah beriman pada Allah dan Rasul rela murtad gara-gara benda dunia yang tidak ada nilainya. Diberi rumah satu, murtad, tukar agama. Kawin dengan satu orang perempuan yang makan babi, murtad, tukar agama. Dia nggak tahu nilai iman itu. Kalau dia tahu, dia sampai mati dia akan gigit
Tidak akan dia lepas iman yang Allah berikan kepadanya. Harga iman ditulis di Quran sebenarnya. Cuman kita jarang membahasnya. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya mereka yang kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir. Wa matu, dan mereka mati. Wa hum kuffar, matinya kafir. Enggak punya iman. Falan. Nah, ini Allah pakai lan. Bahasa Arab kalau la itu tidak, lan tidak, lam tidak juga, sama, hanya beda maknanya. Kalau la kemarin tidak, mungkin hari ini ya, ada kemungkinan. Hari ini tidak, kalau la hari ini tidak, tapi besok mungkin ya, bisa berubah. Tapi kalau lan, kalau Allah pakai lam, nun, lam, nun, lan, itu artinya kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, lusa tidak, sampai kiamat tidak. Nggak berubah, tetap tidak. Salah satu contoh yang jelas ditulis di Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah katakan walan, lam, nun, dan tidak akan pernah dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat. Orang Yahudi itu ridho kepadamu tidak akan pernah, hai Nabi Muhammad. Yahudi itu ya Nabi Muhammad, kata Allah, dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat tidak akan pernah ridho kepadamu. Wala an-nasara. Nah, waktu Nasrani Allah nggak pakai lan, Allah pakai lam alif. Hanya saja karena diwasolkan ketemu dengan alif lam nun. Walan nasara, bacanya begitu, bacanya, tulisnya enggak. Tulisnya walan tardo angkal yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi kepadamu hai Nabi Muhammad dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat tidak akan pernah ridho. Jangan harapkan Yahudi baik sama kita, sama Nabi, enggak. Tidak akan. Sampai nanti kita akan perang dengan Yahudi. Satu titik kita akan perang dengan Yahudi. Dan Yahudi itu sembunyi di belakang batu. Batu itu bicara. Batu itu bicara. Kita lagi cari-cari Yahudi. Batu itu ngomong, ya Ahmad min warok Yahudi. Ahmad, di belakangku ada Yahudi. Batu bicara. Hancung. Bersih. Gak ada lagi Yahudi hidup. Mati semua. Habis. Itu pasti. Sekarang hampir sudah hampir puncaknya. Sudah bejat betul tuh manusia. Itu manusia yang dikutuk jadi monyet, jadi babi, itu orang Yahudi. Orang lain gak ada dikutuk jadi monyet, jadi babi. Makhluk Allah yang namanya manusia pernah dikutuk jadi babi, jadi monyet, cuman orang Yahudi. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kau monyet yang hina. Jadi monyet. Pulang-pulang jadi monyet. Disuruh sembahyang hari Jumat, hari Sabtu suruh sembahyang, dia cari ikan. Jangan cari ikan hari Sabtu, libur hari Sabtu. Pergi sholat. Jangan cari ikan, dia cari ikan juga. Pulang cari ikan jadi monyet. Itu umat Nabi Musa, Yahudi. Untung kita tidak seperti itu. Kalau dibikin Allah seperti itu jadi apa nasib kita? Jumat, sholat Jumat semua cari ikan, pulang jadi monyet. Berapa banyak monyet mancing? Berapa banyak orang monyet bawa ojek, ya enggak? Hari Jumat sholat dia narik ojek, ya kan? Tidak ada harapan Yahudi. Tapi kalau Nasrani, wala an-nasara, Nasrani tidak ridho kepadamu sampai kamu ikut agama mereka. Tapi satu hari nanti Yahudi, orang-orang Nasrani satu hari nanti akan masuk Islam.
Kapan? Waktu Nabi Isa turun. Nabi Isa sekarang menurut hadis Sahih Muslim bertahan di langit kedua bersama dengan Nabi Yahya alaihissalam bin Nabi Zakaria alaihissalam. Keponakan dengan paman itu. Nabi Isa itu anak Siti Maryam. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria dengan ibunya Siti Maryam saudara kandung. Ibunya Maryam alaihissalam dinikahi oleh Imran, imam besar Masjidil Aqsa. Tapi waktu beliau dalam kandungan Siti Maryam, bapak beliau Imran wafat. Waktu Siti Maryam lahir, anaknya dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Rebutan itu, tapi diundi yang menang Nabi Zakaria. Waktu itu Nabi Zakaria tidak punya anak, 100 tahun lebih. 100 tahun lebih kawin menunggu anak, tak dapat anak. Pergi ke tabib, dokter zaman dulu lah ya. Diperiksa, dipastikan istri Nabi Zakaria mandul. Jadi nggak bakal punya anak. Menurut ilmu kedokteran, tak mungkin punya anak, mandul. Dan di dalam doa disebut wa mro'ati akhir, istriku mandul ya Allah. Istriku mandul ya Allah. Tapi aku minta anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ini doa dahsyat. Ya Tuhanku, jangan biarkan aku hidup sebatang kara, tidak punya anak. Padahal engkau adalah sebaik-baiknya pemberi anak sebagai ahli waris. Aduh, 100 tahun. Sabarnya orang. Kalau kita nggak punya anak 3 tahun kawin lagi ya nggak? Nah 3 tahun lagi nggak punya anak kawin lagi, 3 tahun lagi nggak punya anak kawin lagi. Tanya orang apa kabar Ustaz? Alhamdulillah istri sudah 4. Kenapa? Bini mandul. Udah punya anak belum? Ah jangan-jangan Ustaz yang mandul, diperiksa dia yang mandul. Sudah 4 korban perempuan dibikinnya. Nabi Zakaria alaihissalam tidak kawin sampai usia lebih 100 tahun. Tapi tiap malam tahajud, doa minta anak, nggak putus asa. Sampailah satu hari ketika beliau sedang sholat di mihrabnya, datang malaikat memberitahu. Dan saya sudah sholat di mihrabnya Nabi Zakaria itu. Masya Allah. Saya usulkan kepada panitia umroh ini, nanti saya akan usulkan supaya kita bisa berangkat satu rombongan sambil umroh ke Masjidil Aqsa. Ikut saya lah, saya sehat-sehat bisa saya bawa. Biar saya tunjukkan di mana mihrabnya Nabi Zakaria, di mana mihrabnya Siti Maryam. Ketika sedang sholat satu hari datang malaikat. Fanadathul malaikah. Datanglah malaikat memanggil Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri di mihrabnya sholat, minta anak. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Adalah Allah memberimu kabar gembira bahwa engkau akan punya anak namanya Yahya. Masya Allah. Istrinya belum hamil, anaknya belum lahir, namanya sudah muncul. Nah itu ajaibnya. Yang memberi nama langsung Allah. Dan indahnya bahasa Arab itu tak perlu disebut laki-laki. Annallaha yubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Tak perlulah begitu. Sesungguhnya Allah telah memberimu kabar akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Nama anak laki-laki itu adalah Yahya. Tak perlu begitu. Cukup diberikan adalah Allah memberimu kabar gembira, kau akan punya anak namanya Yahya. Cukuplah itu. Kalau Yahya pasti laki-laki lah itu. Kalau perempuan ya Ayu. Indahnya Quran kalau kita baca, tak pernah bosan baca Quran itu.
3 hari sekali khatam pun tak bosan baca Quran. Tidak ada kitab seindah Quran. Maka nanti jangan lupa kita menyumbang Al-Quran ini. Kalau perlu kurangi makan kita besok, beli kitab ini Quran, bagikan sama orang-orang. Quran indah sekali, Quran komunitas yang mengaji memang indah. Kertasnya itu pilihan dan tidak dimakan rayap, tipis lagi. Dan kaligrafinya sangat indah sekali, saya akui. Musaddiqam bi kalimatin minallah. Anakmu Yahya itu akan mengakui, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Wasayyida, dia akan menjadi seorang sayyidina. Jadi ada kata-kata sayyid dalam Quran itu ada. Surah Ali Imran ayat 29 ini. Wasayyidan, dia akan menjadi seorang sayyidina. Allah menggelari Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu Sayyidina Yahya bin Zakaria. Langsung Allah yang beri. Makanya kadang-kadang kita heran kok ada orang bilang sholawat Nabi Muhammad pakai Sayyidina bid'ah, masuk neraka. Aduh, masa sholawat masuk neraka? Ya, neraka bukan nenek moyang kita punya. Orang lain mau kita campakkan semua ke neraka. Masa sholawat masuk neraka? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa sholawat kepada aku sekali, kata Nabi, Allah beri rahmat kepadanya 10. Oh, masuk neraka. Itu pakai Sayyidina Pak. Nabi Yahya aja dipanggil Sayyidina. Masa Nabi Muhammad tak boleh dipanggil Sayyidina? Mana lebih agung, Nabi Yahya atau Nabi Muhammad? Dan hadis banyak sekali. Kata Nabi, ana sayyidul mursalin, aku adalah sayyidinanya nabi-nabi. Ana sayyidu bani Adam, semua manusia sayyidinanya aku, kata Nabi Muhammad. Itu hadis-hadis sahih. Kalau hadis, ini Quran. Jadi ada 3 kali Allah menggelar manusia dengan gelar sayyid di dalam Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ayat 29, Nabi Yahya bin Nabi Zakaria disebut Sayyid. Yang kedua, suaminya Siti Zulaikha, majikannya Nabi Yusuf, yang membeli Nabi Yusuf waktu dibuang ke sumur, diambil orang, dijual jadi budak. Jadi budak Nabi Yusuf, dijual di pasar budak, dibeli sama Kitfir namanya. Kitfir itu raja Mesir, istrinya cantik jelita, Zulaikha menurut riwayat lah, tapi nama suaminya Kitfir. Dibeli, dilihat Nabi Yusuf ini ganteng, cantik, bersih, terpelajar. Nggak mungkin ini budak, ini mesti diculik, ini orang baik ini. Dimerdekakan, diangkat jadi anak angkat, tinggal di istana. Satu hari Siti Zulaikha jatuh cinta sama Nabi Yusuf, mau diajak zina Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf dewasa, Nabi Yusuf tuh ganteng, Nabi Muhammad ganteng juga. Kalau menurut bapak ibu mungkin yang paling ganteng Nabi Yusuf ya. Siapa paling ganteng manusia? Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam. Nabi Adam. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir katakan kana Yusuf nisfu min Adam. Adalah Nabi Yusuf itu separuh gantengnya Nabi Adam. Padahal Nabi Yusuf itu kalau orang lihat Nabi Yusuf langsung ngences. Nabi Adam 2 kali lipatnya. Kegantengan Nabi Adam itu separuh laki-laki sedunia, gantengnya dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Apa enggak pingsan kita kalau jumpa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan satu orang manusia, yaitu Nabi Adam. Kalau kita nggak diciptakan, kita wulida, kita dilahirkan. Kalau Nabi Adam khuliqa, diciptakan.
Tidak lahir lewat rahim ibu. Nabi Adam tak punya lubang pusat. Mulus perutnya. Untuk apa lubang pusat, orang dia nggak dilahirkan masa dilobangi? Apa dia? Ada lubang pusatnya Nabi Adam. Kulitnya merah jambu, pink. Begitu juga Siti Hawa. Siti Hawa kan dicipta juga dari tulang rusuk Mindina, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Oh, warnanya pink, merah jambu. Beda kata kerjanya, coba. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma. Jadi wahai manusia, bertakwalah kamu pada Allah yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dan dari satu diri Nabi Adam itu diciptakan istrinya. Dan dari keduanya wabatha minhuma, dibangkitkan dari keduanya itu rijalan katsiran wa nisaa. Kita ini dibangkitkan dari dua laki-laki perempuan, itu beda. Siti Hawa tuh cantiknya merah jambu kulitnya, Nabi Hawa, Nabi Adam juga. Tapi kita ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ya, ada yang kuning, ya kan? Ada yang merah. Tapi stempelnya tetap ada bahwa kita anak Nabi Adam, ada. Warna kulit Nabi Adam itu ada sama kita semua. Di mana? Di kuku. Di kuku. Pijit kukunya. Kalau merah jambu keturunan Adam. Kalau hitam keturunan monyet. Betapa cantiknya kulit Nabi Adam. Sedangkan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Nabi, kami ini dengar Nabi Yusuf paling ganteng. Tapi kami sudah jalan dari Yaman, Afrika, Ethiopia, kan ke Mesir, ke Syam, ya. Tak ada kami lihat laki-laki setampan baginda Rasul. Mana lebih ganteng? Engkau ya Rasul atau Nabi Yusuf? Nabi menjawab, aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Memang di dalam hadis Nabi Muhammad itu seperti matahari, seperti rembulan 15 hari. Badrun Munir. Sedangkan Nabi Yusuf seperti matahari, kasyamsi. Bisa kita bedakan mana lebih cantik matahari dengan bulan? Nggak bisa. Semuanya bagus, cantik semua. Orang mau bayar mahal untuk nonton matahari tenggelam, ya kan, sunset atau sunrises. Oh mahal, orang bayar naik Gunung Bromo mau nengok matahari terbit. Tapi ulama dalam kitab Ibnu Katsir, kitab Bidayatul Hidayah, dijelaskan memang hadisnya Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama, sedangkan Nabi Yusuf seperti matahari. Apa bedanya? Kalau lihat matahari orang bergairah. Begitu matahari terbit, ayo anak-anak bangun, ayo. Mandi, kita mau sekolah, ayo cepat, mandi, sarapan pagi, ayo ibu mandi, mau belanja, bapak mandi, ayo bapak, kita mau pergi kerja, ayo, hup, hurah, ayo bangun. Itu kalau lihat matahari, semua orang bergairah. Tapi kalau lihat bulan mana ada, halo bangun, bulan sudah terbit, ayo mandi, nggak ada. Lihat bulan santai ya, tapi lihat matahari orang bergegas. Orang kalau lihat Nabi Yusuf timbul gairahnya. Tidak ada satupun perempuan yang lihat Nabi Yusuf tidak bergairah nafsu birahinya. Itu. Birahinya pasti terbakar kalau lihat Nabi Yusuf. Tidak ada siapapun, gak ada terkecuali. Tapi kalau lihat Nabi Muhammad tak ada itu. Orang kalau lihat Nabi Muhammad tertunduk, segan akan wibawa Nabi. Perempuan lihat Nabi Muhammad itu tertunduk, tak terbakar nafsu. Itu agungnya Nabi Muhammad SAW.
Makanya ketika Siti Zulaikha mau berzina itu diejek-ejek, kan Siti Zulaikha lari ke pintu itu mengejar Nabi Yusuf, ditarik jubah Nabi Yusuf, robek sebelah belakang. Begitu Nabi Yusuf buka tuh pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha keduanya mendapati sayyid dari wanita itu yaitu Zulaikha telah berdiri di depan pintu. Allah panggil Kitfir, istrinya suaminya Zulaikha itu sayyid, sayyidina, sayyidaha ladal bab, berdiri di pintu. Sudah dua ya. Nah, Nabi Yahya dipanggil sayyidina, suami Zulaikha juga dipanggil sayyidina. Nabi Yusuf tuh nafsunya mau dengan Zulaikha, cantik, Siti Zulaikha perempuan tercantik se-Mesir waktu itu. Tapi itulah Allah letakkan di hati Nabi Yusuf itu burhan. Di Quran disebut burhan. Burhan itu bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Bisa nampak yang halal dengan yang haram, itu burhan. Burhan bukan burung hantu. Waktu Siti Zulaikha mengajak zina, pintu sudah dikunci, jendela sudah dikunci. Nafsul amarah, nafsu Nabi Yusuf itu mau, siapa bilang? Nafsul amarah bisu, ditulis di surah Yusuf itu. Mau. Tapi burhan bercakap. Adakah pantas orang terhormat berzina? Tak pantas. Adakah pantas orang yang telah memerdekakan saya dari budak, mengangkat saya jadi anak angkatnya, tinggal di istananya, diberi pakaian, diberi baju, diberi makan, diurus baik-baik, tiba-tiba istrinya saya zinahi. Rendah sekali pengkhianat seperti itu. Burhan nggak mau itu, menolak itu. Kita pun kalau ada burhan sama itu. Adakah pantas kita orang Islam memilih Ahok jadi gubernur? Itu burhan, itu burhan. Kalau di hatinya gak ada burhan, ada itu. Hanya, orang tidak tahu loh. Kalau ada burhan itu begitu. Adakah pantas saya orang Islam makan uang riba? Ada bank yang syariah kok saya simpan duit saya di bank yang konvensional. Sedangkan makan riba dosanya serupa dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis Sahih Muslim itu. Pindah besok duitnya. Nggak pantas. Itu burhan. Kalau nggak ada burhan, sama saja. Yang penting duit. Mau halal, mau haram. Yang haram aja payah dapat, apa yang halal? Memang nggak ada yang ada burung hantu. Nabi Yusuf ada burhan. Maka ditinggalkannya wanita cantik itu, pergi dia lari, ditarik jubahnya, robek. Jadi perempuan tuh kalau udah mau, ya Allah, jubah robek. Ngerinya perempuan tuh kalau udah mau. Maka kalian jangan ganggu-ganggu, kalian SMS. Nanti udah mau deh, lari kau. Jangan kalian ganggu-ganggu perempuan itu. Kalian WhatsApp, kalian message. Udah dia jatuh cinta, lari klien. Yang dicoba-coba, dia nafsunya 9. Kalau udah mau dicakarnya mukamu nanti. Udah terbukti Nabi Yusuf robek jubah. Coba. Saya udah 27 tahun kawin lebih, belum pernah robek baju istri saya bikin. Dan ayat ini juga menunjukkan Nabi Yusuf itu pakai jubah. Komis. Bahasa Indonesianya gamis. Pakai jubah. Kenapa komis? Dalam bahasa Indonesia disebut gamis. Karena orang yang mengislamkan kita dulu, banyakan orang Yaman. Orang Hadramaut. Tidak bisa bilang qaf. Kalau qaf jadi ge. As-saqaf jadi as-segaf. Gitu. Komis jadi gamis. Fi qalbi maksudnya. Ma'aqdiru, aku nggak mampu. Maqadir jadi magadir. Ada yang mengatakan jubah itu pakaian Arab.
Salah besar. Nabi Yusuf pakai jubah bukan orang Arab. Nabi Yusuf Bani Israel. Betul. Langsung anak Israel Nabi Yusuf. Israel itu kan Nabi Yakub. Orang yang lari malam, berjalan malam karena mau dibunuh abangnya Ish. Jadi dia lari ke rumah pamannya. Kalau malam dia jalan, kalau siang sembunyi. Karena abangnya nyari-nyari mau dibunuh. Anak Nabi Ishak. Nah, kalau cerita dalam Quran Israel itu berarti Nabi Yakub. Tapi kalau Bani Israel itu berarti 10 anak Nabi Yakub dan keturunan-keturunannya. Jadi Nabi Yusuf tuh Bani Israel lebih kayak jubah, robek dirobek sama Siti Zulaikha. Begitu sampai depan pintu, Siti Zulaikha sudah berdiri di depan pintu. Oh, kamu ketahuan. Kata Siti Zulaikha, kata Nabi Yusuf, saya tidak salah, kata Nabi Yusuf. Apa nggak salah? Kau di dalam kamar istriku, kunci jendela ditutup, jendela sama pintu dikunci. Kamu mesti ada apa-apa kamu? Kata Nabi Yusuf, saya nggak salah. Dilihat Kitfir istrinya bilang, wahai suamiku, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada laki-laki yang mencoba menggoda seorang istri manusia terhormat. Wih, perempuan jangan kalian lawan. Liciknya perempuan. Perempuan sana bukan perempuan sini. Kalau perempuan sini insya Allah sama saja. Nah, ada perempuan mau disalahkan. Itu sifat perempuan. Ada hakim laki-laki yang menyertai si raja. Laki-laki ini saudara Zulaikha. Jadi iparnya raja itu, saudara istrinya. Ipar sang raja. Kata Kitfir, wahai ipar, coba kau hakimi dulu antara istriku, adikmu, istriku itu, adikmu itu, dengan anak angkatku ini Yusuf. Siapa yang betul di antara dua orang ini? Wah, jadi hakim lah abang ipar. Kira-kira menurut bapak, kalau abang ipar si raja itu, yaitu abangnya Siti Zulaikha, jadi ipar, kira-kira dia membela Nabi Yusuf atau membela Siti Zulaikha? Yang kuat jawabnya. Dia bela Nabi Yusuf atau Zulaikha? Zulaikha. Berarti kalian sama jaksa penuntut umum Novel Baswedan. 1 tahun. Iya kan aneh itu, coba jaksanya itu dituntut. Cobalah perkaranya 2 tahun mencari pelempar air keras tuh 2 tahun nggak dapat. Padahal di kandang polisi sendiri 2 tahun nggak dapat. 2 Kapolri mencarinya, 2 Kapolri, 4 kabar reskrim. Kan ganti 4 kali kabar reskrim, 4 Kapolda, bayangin itu. Sekali dapat polisi rupanya di kandangnya sendiri. Tiba-tiba jaksanya bilang, tidak sengaja menyiramkan air keras yang dibawa dari rumahnya dengan sengaja. Kan pening kepala gitu. Coba, tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang sengaja dibawa dari rumah. Kan parah itu memahamkan itu. Saya bawa golok, cari orang, ketemu orangnya, saya bacok, nggak sengaja membacok dengan parang yang memang sengaja dibawa. Kepingin aku nyabutkan kumisnya itu. Ini zaman sudah rusak, Pak. Indonesia merdeka, inilah yang paling rusak zaman. Tak tahu malu. Malu nggak ada lagi sekarang. Ada malu. Udah jelas yang mengatakan Trisila Ekasila dia. Bisa di ELC bilang, bukan dari partai kami yang mengatakan Trisila dan Ekasila. Ini zaman udah rusak, Pak, nggak tahu malu. Kalian pilihlah terus dia, biar tambah tak tahu malu negeri ini. Kalian pun salah pilih, entah apa pun kalian pilih kemarin. Payah. Nah, kembali lagi.
Apa ternyata laki-laki itu tidak berpihak kepada adiknya, hebat juga ya. Ternyata laki-laki itu berpihak kepada kebenaran. Itulah hebatnya itu. Maka ditulis di Quran itu untuk pelajaran bagi kita itu. Iktibar. Surah Yusuf itu di ujungnya dibilang itu. Ini dikisahkan untuk jadi iktibar pelajaran. Apa kata abang ipar Kitfir? In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau robek jubah Nabi Yusuf sebelah depan, maka istrimu betul. Nabi Yusuf yang salah. Jadi pakai jubah Nabi Yusuf, in kana qamisuhu, kalau gamisnya robek sebelah depan. Nabi Yusuf pakai jubah, bos. Bukan orang Arab. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubahnya Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadabat, istrimu yang dusta. Nabi Yusuf yang benar. Wa huwa minas shadiqin. Nabi Yusuf benar. Ibu pegang Nabi Yusuf, dilihat jubahnya robek sebelah belakang. Tenganga laki-laki itu, raja itu. Aduh Yusuf, hebatnya lah kau. Kalau aku silap lah. Kalau kau memang hebat lah kau. Aduh. Itulah hebatnya kalau punya burhan. Tapi apa kata Kitfir? Enggak dihukumnya bininya. Itulah. Ternyata raja pun takut sama perempuan. Makanya enggak usah heran kalau presiden takut sama perempuan, wajar. Takut. Main-main perempuan. Apa kata Kitfir? Sudahlah, anggap nggak ada kejadian. Sudah, lupakan saja. Sudah. Begitu. Pancasila akan diperas menjadi Trisila, akan diperas menjadi Ekasila. Ekasila itu ada gotong royong. Hilanglah ketuhanan yang Maha Esa, ya nggak? Jadi gotong royong. Macam Romusa aja kau. Udah ribut. Tiba-tiba ngomong, untuk rancangan undang-undang HIP kita tunda. Ibu lagi marah. Mirip sama Kitfir itu. Sudah, jangan anggap aja nggak ada kejadian. Sudah. Lupakan saja. Yusuf diam, sudah semua. Kamu Zulekha sudah diam. Kamu abang ipar diam, sudah. Tidak ada yang tahu, tutup buku, selesai. Tapi itulah kata orang Melayu ya. Mulut botol bisa ditutup, tapi mulut orang tak bisa ditutup. Tetap bocor. Mulut orang tak bisa ditutup. Kalau kau mau tahu rahasia? Apa itu? Ini cuma kau yang tahu ini. Orang lain tak tahu. Padahal ini yang udah ke-200 nih. Tiba-tiba aja tersiar di negeri itu. Siti Zulekha jatuh cinta sama Nabi Yusuf dan mengajaknya berzina. Diejek kawan lah. Selera budaknya rupanya. Panaslah Siti Zulekha. Belum tahu kalian perasaanku. Diundang perempuan-perempuan itu semua ke istana. Masuk dikasih pisau satu orang satu. Suruh ngupas buah. Kalau di sini kira-kira mangga lah. Kan ada air-airnya tuh kalau mangga masak itu. Aku pas buah mangga. Lagi ngupas-ngupas mangga begitu. Dipanggil Zulekha lah Nabi Yusuf. Ukhruj alaihin. Lewatlah kau di depan perempuan-perempuan itu. Lewat saja. Jangan senyum-senyum. Jangan bicara. Lewat saja. Cek. Lewat saja. Begitu Nabi Yusuf lewat. Perempuan-perempuan itu lagi motong buah, nengok. Ini bukan manusia, ini malaikat kalau yang begini. Wa qatta'na aydiyahum. Oh, terus tangan orang itu dipotong orang tuh. Gantengnya. Begitu lewat Nabi Yusuf baru wadaw. Maka kita kata Siti Zulekha, baru kalian rasakan ya. Kalian sekali aja lihat dia putus tangan kalian. Aku setiap hari satu rumah dengan dia, tahu? Memang begitu Nabi Yusuf, seperti matahari.
Tapi Nabi Muhammad tidak ada kisahnya orang mengajak Nabi Muhammad selingkuh. Tidak ada. Karena Nabi Muhammad itu kalau dipandang wajah nggak berani kita mandang mukanya, langsung tunduk. Kita lanjut. Sudah 2 sayyid ya. Istrinya, suaminya Zulaikha dengan Nabi Yahya. Yang ketiga bandit. Bandit dipanggil Sayyidina juga. Sayyidinanya bandit. Ketika penduduk-penduduk neraka mau masuk neraka, digiring masuk neraka. Apa kata penduduk-penduduk neraka di surah Al-Ahzab? Nattabi'u sadatana wa kubaro'ana. Mereka berkata, kami dulu di dunia telah mengikuti sayyid kami dan pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Akhirnya kami sekarang masuk neraka. Azablah mereka, pemimpin dan sayyid kami itu, pembesar-pembesar kami itu 2 kali lipat lebih sakit dari yang kami rasakan pada hari ini. Sadat itu jamak dari kata sayyid. Anwar Sadat. Dulu ada presiden Mesir, Anwar. Kenapa Sadat? Karena sudah Anwar. Anwar kan banyak nur. Kalau nur sayyid. Kalau Anwar Sadat. Itu bentuknya memang gitu. Bentuk bahasa Arabnya harus begitu. Jadi kalau kita panggil Sayyidina, paling tidak di Quran ada 3 dalil yang mengatakan kata-kata Sayyid itu dipakai Allah untuk menggelar kehormatan kepada manusia. Kita lanjut. Nanti Nabi Isa turun ke dunia membunuh Dajjal. Empat 40 hadis yang mendukung Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan Dajjal itu setelah dibunuh oleh Nabi Isa hidup di dunia 40 tahun lagi. Sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi malla nabi abadah, enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Turunnya Nabi Isa sebagai umat Nabi Muhammad. Dan kemudian beliau hidup 40 tahun, wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kisahnya. Nah, saat Nabi Isa turun itu dia membunuh Dajjal, kemudian dalam hadis dikatakan mematahkan salib-salib. Bukan maksudnya Nabi Isa manjat gereja, digergaji satu-satu salibnya, naik lagi masuk menara gereja, ditangkap Densus 88 lah kalau begitu. Maksudnya Nabi Isa mengisytiharkan kepada seluruh orang Nasrani untuk masuk Makanya ketika Nasrani Allah enggak pakai kata lan. Al-Baqarah 120, walan tardha ankal yahudu walan nasar wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Paham? Kita lanjut. Harga iman itu sesungguhnya orang yang kafir wa matu, mereka mati, wahum kufar, matinya kafir. Falan, dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat tidak akan pernah yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat Allah tidak akan pernah menerima tebusan dari orang kafir itu jika mereka membawa emas sebesar bola dunia. Emas sebesar bola dunia. Dunia ini bulatnya 40.000 kilometer. Main-main dunia ini. Bulatnya 40.000 kilometer. Satu kali putar 24 jam. Berarti bumi ini berputar kecepatannya 40.000 kilometer dibagi 24 sama dengan 1.600 kilometer rata-rata per jam. Bumi ini berputar. Kencang, jangan main-main. Tapi nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Karena yang memutarnya Allah. Kalau Allah yang memutar mana terasa kita? Coba kita naik kapal terbang, buka jendelanya kalau nggak berterbangan kita semua.
Tapi kenapa kita di bumi ini duduk begini, bumi sedang berputar, tidak terasa berat, tidak terasa bergerak? Karena yang memutarnya Allah. Kalau Allah memutar nggak terasa. Bini kita waktu kita nikahi cantiknya bukan main, ketat. Sekarang coba tengok, sudah umur 65, kiwir-kiwir semua. Tidak terasa berubahnya itu. Paham? Pepaya kecil, hijau, besar hijau, sebegini besar hijau pepaya itu kan. Tiba-tiba besok kuning. Sehari aja kuning. Waktu hijau kita belah gigit pahit. Sehari kemudian kuning, belah, manis. Siapa meletakkan gula di dalam itu? Siapa meletakkannya? Siapa? Allah. Terasa nggak? Nggak ada. Tiba-tiba aja malam ini kita tengok masih hijau, sore kita tidur, pagi-pagi kita ada kuning. Kalau Allah kerja, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah pakai fa. Sesungguhnya kalau Allah mau melakukan suatu, Allah tinggal perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi. Nggak nunggu sedetik, 2 detik, 10 menit. Kalau nunggu simsalabim lah, jadi. Baru jadi. Kalau Allah katakan jadi, serentak dengan perintah Allah jadi. Tidak, karena atofnya fa. Fa itu nggak pakai waktu. Kemudian tapi nggak pakai waktu, Allah pakai fa. Kalau kemudian pakai waktu, Allah pakai summa. Summa stawa ila sama wa hiya dukhan. Kemudian lama Allah memerintah langit. Langit waktu itu bentuknya masih gas, asap. Lama berapa miliar tahun Allah aja yang tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau mau cepat Allah pakai fa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengkafiri Allah padahal kamu sebelumnya dalam keadaan mati? Fa ahyakum, serentak dengan ditiupkan ruh kamu hidup. Allah pakai fa. Summa yumitukum, lama setelah kamu hidup Allah bikin kamu mati kemudiannya. Ada yang 10 tahun, ada yang 60 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 1050 tahun. Summa mati. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Berapa lama dikubur? Lama, 10.000 tahun lebih aja.